Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Digital kelas D081. Di sini kami akan mendemokan panel project kami. Namun sebelum kami memulai untuk mendemokan tugas final project, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Cahyo dengan NPM akhir 192. Saya Muhammad Dwi Nur Cahyo dengan NPM akhir 221. Saya Alvira Saputra dengan NPM akhir 236. Saya sendiri Muhammad Taufin Wijaya dengan akhiran NPM 243. Di sini kelompok kami setuju untuk memilih soal nomor 7, yaitu buatlah rangkaian digital untuk otomatisasi pergantian air di akuarium berdasarkan tingkat kekeruhan air menggunakan satu sensor utama, yaitu sensor kekeruhan air, di mana jika air mencapai batas keruh, maka sensor memberikan nilai 1 dan sebaliknya memberikan nilai 0. Jika sensor keruh sama dengan 1, maka pompa penguras akan bekerja untuk membuang air di akuarium. Jika pompa penguras selesai membuang sampai sensor batas bawah ketinggian air, maka pompa pengisi akan mulai bekerja mengisi air ke akuarium sampai sensor batas atas ketinggian air. Baik, di sini terdapat pendahuluan. Proyek ini bertujuan untuk merancang rangkaian digital yang mengotomatisasi pergantian air di akuarium berdasarkan tingkat kekeruhan air. Sistem ini menggunakan sensor kekeruhan air utama. Ketika air mencapai batas keruh, sensor memberikan nilai 1, memicu pompa penguras untuk membuang air. Pompa pengisi akan aktif setelah pompa penguras selesai membuang air hingga mencapai sensor bawah ketinggian air dan mengisi air sampai sensor batas atas ketinggian air terdeteksi. Sekarang kita masuki logika penggantian air di akuarium. Nah, di sini terdapat aturan pergerakan. Yang pertama, untuk sensor kekeruhan air, jika nilai nilai sama dengan 1 atau keruh, maka kita mengaktifkan pompa penguras dan abaikan sensor batas bawah dan batas atas sementara waktu. Jika nilai sama dengan 0 atau tidak keruh, sensor batas bawah dan batas atas mengontrol pompa pengisi. Yang kedua, untuk sensor batas bawah ketinggian, jika nilai sama dengan 1 atau air mencapai batas bawah dan sensor kekeruhan sama dengan 0, maka aktifkan pompa pengisi. Jika nilai sama dengan 0 atau air belum mencapai batas bawah, maka pompa pengisi akan mati secara otomatis. Baik, yang terakhir terdapat sensor batas atas ketinggian. Jika nilai 1 atau air mencapai batas atas dan sensor kekeruhan sama dengan 0, maka pompa pengisi akan mati. Jika nilai sama dengan 0 atau air belum mencapai batas atas, pompa pengisi tetap aktif jika sensor batas bawah sama dengan 1. Nah, di sini terdapat ilustrasi penggantian air di akuarium. Di sini terdapat A untuk sensor batas atas ketinggian air ini, dan B sensor batas bawah ketinggian air, dan yang terakhir terdapat C untuk kekeruhan air, sensor kekeruhan air ini. Dan di sini juga terdapat pompa pengisi dan pompa penguras. Baik, untuk selanjutnya terdapat tabel kebenaran. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang masuk pada tabel kebenaran. Di sini terdapat tiga input, yaitu A, B, dan C. A itu sensor batas atas ketinggian air, B itu sensor batas bawah ketinggian air, dan C adalah sensor kekeruhan. Karena, karena di sini terdapat tiga macam input, maka 2 pangkat 3 yaitu 8. Jumlah baris di sini berarti ada 8. Untuk A yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini diisi dengan 0 4 kali, selanjutnya 1 juga 4 kali. Untuk B 2 pangkat 1 yaitu 2, diisi 0 2 kali, 1 2 kali, dan seterusnya. Untuk C 2 pangkat 0 yaitu 1, diisi 0, selanjutnya 1, selanjutnya 0, selanjutnya 1, dan seterusnya. A aksen B di sini adalah pompa pengisi, dan B aksen C adalah pompa penguras. Jika A0, B0, C0, maka pompa pengisi akan 0, dan B aksen dan pompa penguras juga akan 0. Selanjutnya, jika A 0, B 0, dan C 1, maka pompa pengisi akan bernilai 0 dan pompa penguras
akan bernilai 1. Untuk selanjutnya, nanti kita lebih bahasnya pada demo pada program nanti. Kayaknya pada Keymap, karena pada pompa pengisi tadi yang bernilai 1 adalah M2 dan M3, maka di sini akan masukkan 1 di M2 dan M3 dan menghasilkan fungsi A aksen B. Pada pompa penguras yang terdapat 1 adalah M1 dan M5. Jadi kita masukkan pada M1 dan M5 dan hasilnya B aksen C. Selanjutnya kita akan langsung ke demo programnya. Baik, di sini saya akan mendemokan program rangkaian digital untuk otomatisasi penggantian air di akuarium berdasarkan tingkat kekeruhan air menggunakan aplikasi Electronic Workbench. Nah, dari tabel kebenaran yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini terdapat tiga inputan A, B, dan C, yang dimana jika A atau sensor batas atas bernilai 0, B sensor batas bawah bernilai 0, dan sensor kekeruhan atau C ini bernilai 0, maka pompa pengisi akan bernilai 0 dan juga pompa penguras akan bernilai 0. Kita coba pada aplikasi EWB-nya. Jika A bernilai 0, B 0, dan C 0, maka pompa pengisi dan penguras akan 0 di sini. Yang kedua, yaitu jika A sama dengan 0, B 0, dan C 1, maka pompa pengisi akan 0 dan pompa penguras akan 1 atau menyala. Kita coba, jika A 0, B 0, dan C 1, nah di sini sensor kekurangan aktif dan pompa penguras akan menyala. Kita cek pada tabel kebenaran yang ketiga. Di sini jika A 0, B 1, dan C 0, maka pompa pengisi akan menyala, sedangkan pompa penguras akan mati. Kita coba A 0, B 1, dan C 0. Nah, di sini sensor batas bawah ketinggian air menyala dan pompa pengisi akan menyala. Yang keempat, jika A batas atau batas atas 0, B 1, dan C 1, maka pompa pengisi akan menyala dan pompa penguras akan 0 juga. A 0, B 1, dan C 1, maka pompa pengisi akan menyala. Selanjutnya, tabel kebenaran dan demo aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan demograsi yang sudah dimulai oleh teman saya. Jadi saya langsung langsung saja ke tabel kebenaran, ya. Jadi 4 di bawah ini. Jadi jika A bernilai 1, B 0, dan C 0, maka pompa pengisi bernilai 0 dan pompa penguras bernilai 0 atau tidak aktif. Nah, langsung saja kita buktikan. Nah, jadi yang aktif cuma sensor batas atas. Nah, maka pompa pengisi dan pompa penguras tidak ada yang aktif. Dan seterusnya, jika A bernilai 1 dan B bernilai 0 dan C bernilai 1, maka pompa pengisi tidak aktif, akan tetapi pompa penguras aktif. Jika A aktif, B 0, dan C 1 atau aktif, nah, maka pompa penguras aktif.
dan pompa pengisi benda nol atau tidak aktif. Selanjutnya, jika A1, B1, dan C0, maka pompa pengisi 0 dan pompa penguras 0. Jadi kedua-duanya tidak aktif. Nah, jika sensor batas atas dan sensor batas ketinggian aktif dan sensor C atau kekeruan tidak aktif, maka tidak ada yang aktif. Dan yang terakhir, jika sensor A atau sensor batas atas 1, B1, C1, maka pompa pengisi dan pompa penguras juga tidak ada yang aktif. Jadi tiga sensor aktif semua, maka pompa pengisi dan pompa penguras tidak ada yang aktif atau nol. Nah, jadi pada kesimpulannya, ya jika kita mengacu pada soal, jika sensor keruh 1, maka pompa penguras bekerja untuk membuang air di akuarium. Jika pompa penguras selesai membuang sampai sensor batas bah ketinggian, maka pompa pengisi akan mulai bekerja dan mengisi ke akuarium sampai sensor batas atas. Jadi tadi sudah diimplementasikan dan sudah terbukti juga di tabel kebenaran. Nah, mungkin cukup. Nah, untuk Gimak juga sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin cukup itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.